Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Hasanah dengan NIM 2552111017. Nah, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Masaid Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video presentasi mengenai sebuah dalil yang berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar ekonomi, khususnya tentang bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, mencari keuntungan, serta tanggung jawab sosial. Topik ini tuh penting banget, karena sebagai mahasiswa bisnis syariah, kita tidak hanya belajar bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga memahami nilai dan etika yang harus menyertai kegiatan ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi. Secara umum, jika dilihat dari tujuan sosialnya, ekonomi Islam dan sosialisme sama-sama memperhatikan aspek keadilan sosial. Keduanya sama-sama menolak adanya ketimpangan dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, dalam ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan sosialisme atau marxisme. Islam tidak memandang masalah ekonomi sebagai pertentangan kelas antara orang kaya dan juga orang miskin atau antara pemilik modal dan juga pekerja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Karl Marx. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu tetap diakui. Setiap individu memiliki hak untuk berusaha, memiliki harta, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang telah dilakukan secara halal. Dengan kata lain, Islam tidak menolak mencari keuntungan, tetapi mengatur bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dan dimanfaatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam mendorong kerja dan juga usaha. Islam sangat menekankan pentingnya kerja dan juga usaha dalam kehidupan ekonomi. Hal ini ditegaskan melalui hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ayyah tatiba ahadukum hormatan ala zuhrihi khairul lahu min ayyas ala ahadun fayartiyahu aw yamna'ahu." Yang artinya, di antara kalian memikul kayu bakar di pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, kemudian diberi atau tidak diberi. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja dan berusaha jauh lebih mulia dibandingkan bergantung kepada orang lain. Dalam konteks ekonomi dasar, hal ini berkaitan dengan konsep tenaga kerja, produktivitas, dan kemandirian ekonomi. Manusia dipandang sebagai pelaku ekonomi aktif yang harus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhannya melalui usaha yang nyata. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang etika dalam mencari keuntungan. Meskipun Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan mencari keuntungan, Islam juga memberikan batasan moral dan juga etika agar keuntungan tersebut tidak diperoleh dengan cara yang merugikan pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 108. Ayat ini menegaskan bahwa proses memperoleh keuntungan harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak manipulatif. Dalam ekonomi Islam atau dalam dasar-dasar ekonomi Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep transaksi yang adil dan juga efisien, serta menolak praktik ekonomi yang mengandung eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bicara soal hasil, tetapi juga dengan cara. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang keuntungan dan tanggung jawab sosial. Islam juga mengatur bagaimana keuntungan yang diperoleh digunakan. Keuntungan tidak boleh hanya dinikmati secara pribadi, tetapi mengandung hak orang lain. Dalam hal ini, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak, wakaf, dan juga hibah.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat mekanisme distribusi pendapatan untuk menjaga keseimbangan sosial. Konsep tersebut sangat relevan dengan materi dasar-dasar ekonomi Islam, khususnya dalam upaya mengurangi ketimpangan dan menjaga stabilitas sosial. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, rasional, dan menguntungkan, namun tetap dibingkai oleh etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan, kebermanfaatan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke pasar membeli delima, jangan lupa menawar dengan santun. Ekonomi Islam mengajarkan kita berusaha, mencari untung dengan halal, adil, dan tersusun. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.